warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat adik-adik semua. Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah, sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan ke adik-adik agar supaya memperhatikan rumput atau kertas yang ada di samping adik-adik. Oke, dipersilahkan kalau sudah kumpul tempat sampahnya, silakan dibuang ke tempat sampahnya. Nah, Sudah, Pak. kemudian adik-adik, eh, Bapak akan menunjuk satu orang untuk berdoa agar supaya proses pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak persilahkan untuk berdoa, Pak Halim, persilahkan untuk berdoa. Siap Pak Guru. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin. Baik, terima kasih untuk Adik Halim yang sudah memimpin doa. Siapa Sebelum guru ya itu, Bapak sama-sama. Guru ingin mengambil daftar hadir kehadiran. Siapa-siapa yang hadir pada pertemuan kali ini. Eh, Ibu Rahma ada, Ada, Pak. Ibu Mustika, Ada, Pak. Hadir. Adik Sofian ada. Oh, Sakit. kemudian, Sakit, Pak. Sakit ya, Sakit. sakit. Ya, kita doakan adik Sofian agar supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita pada kali ini. Oke, baik adik-adik. Semangat ya untuk belajar hari ini karena materi hari ini menyangkut dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat pembahasan materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan yang Bapak sampaikan pertemuan kemarin? Mungkin Pak Halim masih ingat? Oke. Nah, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu menunjukkan sikap berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja sebagai wujud nyata dari pembelajaran yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berlomba-lomba dalam kebaikan secara istilah maupun bahasa dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan ketentuan terkait berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan ketentuan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan lugas. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, ada yang tahu apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Pak Syah, adik Syah mungkin? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, bagaimana adik Saras? Dipersilahkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga dengan fastabiqul khairat, Pak. Atau kita senantiasa melakukan kebaikan apapun itu. Baik, mantap. Mendekatkan Oke, diri pada Allah, Pak. gimana yang lain, adik Syah? Mendekatkan diri pada Allah, Pak. Masya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Oke, adik-adik, eh, pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan adalah upaya untuk saling
melakukan hal-hal yang baik, amal yang bermanfaat, dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dalam Islam. Setiap umat muslim diajarkan untuk tidak hanya berbuat baik, tapi juga saling memotivasi untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, adapun dalil yang kemudian berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini adik-adik sekalian mengajarkan agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan seperti beribadah, kemudian membantu sesama, dan memperbaiki diri. Nah, seperti yang kita lakukan adik-adik, misal ketika kita di dalam sekolah atau kita berada di dalam kelas, ketika ada teman kita yang mungkin dalam pembelajaran dia tidak membawa alat tulis menulis, maka sebagai sahabat atau teman, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Al-Quran, agar supaya dapat membantu teman-teman yang mungkin tidak membawa alat tulis menulis dalam belajar. Nah, kemudian ada juga ayat yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26 sampai ke 28, yang ada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan menerima balasan tanpa batas. Nah, ayat ini adik-adik menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad juga adik-adik pernah mencontohkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Karena Nabi Muhammad adalah tauladan kita semua. Pernah ketika ada orang Yahudi buta berada di pasar. Orang ini sering mengolok-olok Nabi, adik-adik sekalian. Dia sering menghujat Nabi, dia sering menghina Nabi, bahkan sering mencaci maki Nabi. Nah, ketika Nabi melewati pasar tersebut, orang ini tetap mengatakan hal yang sama, yaitu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia mengolok-olok Nabi, tapi Nabi tidak membalas caciannya itu. Justru Nabi kemudian mendatangi si kakek Yahudi buta itu, lalu kemudian menyuapi kepadanya dengan penuh dengan mahabbah, adik-adik sekalian, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Nah, berulang kali kemudian ketika di satu waktu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah meninggal. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang kepada istrinya Nabi yang merupakan anaknya Abu Bakar yang merupakan anaknya istrinya Nabi. Dia datang kepada Siti Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, apa saja amalan suamimu aku ingin lakukan." Nah, kemudian Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sering menyuapi orang Yahudi buta yang berada di pasar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini datang ke pasar, beliau juga mendengar perkataan yang serupa apa yang dikatakan si Yahudi buta ini kepada Nabi. Dia mengolok-olok Nabi, dia mencaci maki Nabi, bahkan dia memaki-maki Nabi. Lalu kemudian ketika Abu Bakar menyuapi makanan kepada Yahudi buta, sangat geram adik-adik sekalian mendengar perkataan daripada Yahudi buta ini. Tetapi apa yang terjadi, kata Yahudi buta, "Kamu bukanlah orang yang sering menyuapiku. Orang yang sering menyuapiku itu adalah dia yang penuh dengan mahabbah." Kemudian Abu Bakar tersentuh. Bagaimana mungkin Rasulullah ketika mendengar cacian, makian, hinaan oleh Yahudi buta,
tetap saja menyuapi Yahudi buta ini dengan penuh mahabbah adik-adik sekalian. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Yahudi buta tersebut bahwa orang yang sering menyuapimu itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sentak kemudian Yahudi buta ini menangis sejadi-jadinya dan menyesal atas perbuatannya. Lalu dengan atas izin Allah, lalu kemudian Yahudi buta ini bersyahadat dan masuk ke dalam Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ternyata juga telah disabdakan oleh Nabi, yaitu beramalah kalian dengan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah walaupun hanya dengan sedikit. Ada yang bisa menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis Nabi, yaitu beramalah kalian dengan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah walaupun hanya sedikit. Ada yang bisa mencontohkan? Mungkin Saya, Pak Pak Guru. Adik Zul atau Adik Syah dipersilahkan. Ya Saya, Pak, Pak Guru. bersedekah di masjid Pak, memasukkan Masya uang amal. Allah. Bersedekah di masjid itu adalah amal kebaikan yang kemudian akan Allah gantikan, bukan hanya berupa pahala tapi berupa juga kebaikan. Seperti yang Pak Syah katakan tadi, beramal ke masjid. Adik-adik, ada satu kisah yang menarik. Ketika Imam Ali diperintahkan oleh istrinya untuk membeli buah di pasar. Nah, pada waktu itu Imam Ali ini hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli buah di pasar. Nah, sesampai di pasar dia menemukan buah tersebut untuk dibawa pulang kepada istrinya yang menyuruhnya. Nah, di dalam perjalanan adik-adik sekalian, Imam Ali ini bertemu dengan seorang pengemis yang meminta bawaan daripada Imam Ali karena dia sudah kelaparan. Imam Ali merasa bingung adik-adik sekalian, apakah akan diberikan buah ini atau tidak. Kalau kasih, bagaimana nasib istriku di rumah? Kalau tidak kasih, kasihan ini pengemis buta ini sedang kelaparan. Karena Imam Ali ini orangnya baik, dia rajin bersedekah walaupun dalam keadaan tidak punya. Nah, Imam Ali kemudian memberikan buah itu adik-adik sekalian kepada si pengemis ini. Di dalam perjalanan, Imam Ali merasa kebingungan. Mudah marah kita ini, stop. Nah, sesampai di rumah, ternyata istrinya Imam Ali ini sedang mencicipi buah yang dia inginkan. Bahkan lebih banyak, berlipat kali daripada yang Imam Ali ingin bawakan. Lalu Imam Ali bertanya kepada istrinya, wahai istriku, siapakah yang memberikan kamu buah itu? Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ternyata yang memberi adalah pemuda yang tampan. Lalu kemudian ternyata di dalam riwayat itu diceritakan seorang malaikat itu menyerupai pengemis yang tadi meminta buah kepada Imam Ali. Masya Allah. Langsung Allah balas kebaikan daripada Imam Ali. Seperti yang ditanyakan tadi oleh adik Syah, kalau kita memberi, insya Allah Allah akan balas kebaikan kita itu. Masya Allah. Kemudian adik-adik, ada contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama itu beribadah dengan ikhlas. Nah, ada yang tahu bagaimana itu beribadah dengan ikhlas? Mungkin adik Sofyan bisa menjawab. Beribadah dengan ikhlas itu seperti apa? Baik Pak Guru, beribadah dengan ikhlas itu adalah kita beribadah tanpa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita inginkan nanti. Itu. Masya Allah. Jadi ya benar apa yang disampaikan oleh adik Sofyan, bahwa kalau kita sudah sampai pada titik ikhlas untuk beribadah, maka rahmat, curahan rahmat Allah itu akan sampai kepada kita.
Nah, contoh yang kedua, membantu sesama seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, contoh berlomba-lomba dalam kebaikan yang ketiga itu adik-adik sekalian, yaitu menuntut ilmu. Nah, ternyata menuntut ilmu juga adalah salah satu cara untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan banyak manfaatnya. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia, menambah pengetahuan dan membagikan ilmu kepada orang lain merupakan amal yang sangat dihargai di dalam Islam. Sama misal ketika Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, artinya kebaikan itu kita harus sampaikan terus-menerus agar kebaikan itu tidak mati. Nah, yang keempat itu adik-adik sekalian, contoh berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu berbuat baik kepada orang tua dan keluarga. Nah, ini sangat penting adik-adik sekalian. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kita taat kepada kedua orang tua. Dengan berbakti, karena kalau kita lihat dengan keadaan zaman yang penuh dengan hiruk pikuk hari ini, banyak sekali anak-anak yang mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bisa mencontohkan adik-adik bagaimana itu salah satu kita untuk berbakti kepada orang tua? Ada yang bisa? Mungkin Ibu Norma? Pak Guru saya, Tika. Silakan adik Ika. Masya Allah, adik Ika ini tampak ceria ya. Alhamdulillah. Ya, jadi salah satu contoh untuk berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua itu kita sebagai siswa ya mengerjakan tugas kita sebagai siswa ya datang ke sekolah tepat waktu, terus belajar di sekolah tanpa harus melukai hati orang tua dengan misalnya keluar tidak ikut mata pelajaran. Jadi seperti itu dari saya, Pak Guru. Masya Allah, ini contoh nyata, contoh konkret. Terima kasih adik Ika sudah berbagi pengetahuannya dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi apalagi di zaman yang hari ini kita melihat keadaan sosial lingkungan sekolah kita. Banyak anak-anak yang kemudian sudah diberikan jajan oleh orang tuanya amanah untuk datang ke sekolah, tetapi justru dia terpengaruh dengan teman-temannya. Artinya dia sering bolos. Itu salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sebagai contoh begini, Pak Guru ingin memberikan contoh logis. Kalau ada orang yang kita sukai, misalkan kita senangi, katakanlah pacar ya dalam tanda kutip, walaupun Allah larang berpacaran. Tapi pada umumnya banyak orang yang sudah masuk pada wilayah itu. Kalau kita sudah senang sama dia, kita sudah sayang sama dia, kita sudah cinta sama dia, lalu tiba-tiba dia mengkhianati kasih sayang kita. Bagaimana perasaan kita? Tentu sakit. Itu bayangkan, ada yang pacaran baru 1-2 bulan pasti sakit. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah mendidik kita berpuluh-puluh tahun lamanya? Ya kan? Jadi kalau kita mengkhianati orang tua kita, tentu hati dan perasaannya sakit. Ada satu kisah nyata adik-adik sekalian. Kemarin Bapak Guru memberikan hasil asesmen atau hasil ujian peserta perwalian Pak Guru. Ada orang tua yang datang menangis. Alasannya sederhana. Karena dia tahu bahwa anaknya ini sering diberikan jajan untuk datang ke sekolah. Tetapi di absen mata pelajaran banyak sekali bolosnya. Masya Allah, astagfirullah. Itu dampak daripada apa? Karena terjebak dengan lingkungan sekitar. Seperti yang adik Ika sampaikan tadi, bahwa berbakti kepada orang tua adalah bentuk kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu sangat penting. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan bahwa apa?
Ridho Allah tergantung ridho apa? Ayo coba Pak Halim, ridho Allah tergantung ridho. Orang tua Pak Guru. Walidain. Ridho Orang orang tua, tua, Pak Pak Guru. Guru. Masya Allah. Ternyata adik-adik sekalian ini sudah tangkap ya apa namanya materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau adik-adik sudah memahami tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini adalah hikmah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, hikmah yang pertama adik-adik sekalian yaitu mendapatkan ridho dari Allah. Apa maksudnya? Setiap amal baik yang dilakukan dengan niat karena Allah akan mendekatkan diri kita kepadanya dan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah memperbaiki diri, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, hikmah yang ketiga adik-adik yaitu meningkatkan solidaritas sesama teman. Nah, kalau kita sering membantu akan ada hubungan yang baik antar teman. Nah, kemudian hikmah yang keempat yaitu balasan yang lebih baik di akhirat. Karena orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan, dia akan memetik hikmah dan buahnya nanti di yaumul kiamah dan balasannya surga. Masya Allah. Oke, adik-adik, kemudian bagaimana sih tips untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, tipsnya itu yaitu memulai dengan niat yang ikhlas. Ada yang tahu bagaimana itu berlomba-lomba dalam kebaikan niat yang ikhlas? Saya Pak, Oke, silakan. kalau memberi tidak mengungkit Pak. Masya Allah. Jadi memberi tidak ungkit. Masya Allah, Adik Syah luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk Adik Syah karena sering menjawab. Masya Allah, Adik Syah. Iya, karena kadang kalau orang sering memberikan kebaikan itu kadang harus ikhlas. Nggak boleh kemarin kita udah kasih pengana, ngana harus balas kasih ke kita. Nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Itu kalau orang Gorontalo bilang polombuango, mbak ungkit. Nggak boleh mbak ungkit, itu nggak baik. Masya Allah. Oke. Adik-adik, kemudian tips yang kedua, setiap perbuatan baik harus dimulai dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah. Dia seperti poin yang pertama, harus cari ridho Allah. Nggak boleh kalau kita memberi, lalu kemudian mengharap ridho manusia saja. Seperti mohon maaf ya dalam tanda kutip para konten kreator ini sering bagi-bagi uang dan lain sebagainya, ya kan, hanya untuk menambah viewersnya saja. Ya kan, kadang jadi nggak jelas kebaikan yang mereka berikan. Kemudian orang yang sering berlomba-lomba dalam kebaikan, tips yang ketiga adalah harus rendah hati, nggak boleh ada sifat angkuh dan sombong. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Guru akan membagi 3 kelompok untuk adik-adik sekalian, membagi 4 kelompok secara beragam ya untuk mendiskusikan materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Oke, silahkan kita bagi kelompok secara berbeda untuk kita membahas materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin bisa kita urut perhitungan dari nomor 1 sampai ke 4 sehingga kita bisa mengetahui kelompoknya kita masing-masing. Atau Pak Guru langsung tunjuk saja ya untuk kelompoknya. Nah, di yang kelompok 1 ada Ibu Fira, Ibu Rahma, dan Ibu Saras. Kemudian di kelompok 2 ada ada Adik Norma,
ada adik Mustika, dan ada adik Jul. Kemudian di kelompok 3 ada adik Ningsi, ada adik Siti, dan ada adik Syah. Nah, di kelompok 4 ini agak berbeda karena kelompok 4 ini agak spesial. Harus 4 orang dia. Ya kan? Ada Ibu Yuyun, ada Ibu Ika, ada adik Yuyun, ada adik Ika, ada adik Halim, dan ada adik Meliala. Nah, untuk adik Sofyan belum kebagian ya kelompoknya. Nanti adik Sofyan akan gabung saja di kelompok 1, di kelompoknya adik Vira. Nanti masing-masing kelompok Pak Guru akan memberikan tugasnya masing-masing dan nanti akan dipresentasikan di pertemuan yang kedua. Oke, sebelum Pak Guru membagi tugasnya, ada pertanyaan sampai di sini? Pak Guru persilahkan. Mungkin adik Halim? Izin Pak, mau bertanya. Ya, silakan adik Halim. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu Pak, boleh orang itu mau berlomba-lomba dengan agama yang lain? Makasih Pak. Ya, kita berlomba-lomba dengan agama yang lain. Oke, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan ini terbuka untuk setiap manusia. Tetapi perhitungannya berbeda, ya. Ada seorang ulama yang mengatakan begini. Kalau kebaikan yang umat Islam lakukan, maka balasannya dunia wal akhirat. Tetapi kalau yang bukan Islam, dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, tetapi tidak mendapatkan kenikmatan akhirat berupa surga. Nah, bagaimana dia bisa sampai ke surga? Mungkin Adi Halim bisa menjawab. Kalau mau ke surga berarti harus Islam Pak Guru. Ya, harus login dulu ya. Harus login. Sehingga dia bisa masuk surga. Kemudian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Pak Guru akan membagikan materi yang akan dipresentasikan di minggu depan untuk keempat kelompok. Kemudian kita akan diskusikan. Nah, kelompok yang pertama, kelompoknya Ibu Vira kelompoknya adik Vira membahas tentang menggali makna kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompoknya adik Saras membentuk budaya positif di sekolah. Nah, kelompok yang ketiga, kelompoknya Ibu adik Mustika, yaitu kontribusi positif untuk lingkungan sosial. Ya, seperti apa kontribusinya? Kemudian kelompok yang keempat, kelompoknya adik Ika, yaitu menelusuri hakikat kebaikan yang ada di dalam ayat dan hadis. Oke, adik-adik sekalian, apakah masih ada pertanyaan setelah pembagian kelompoknya? Silakan adik Siti untuk bertanya. Saya Pak Guru dari kelompok 4. Oke, silakan. Ini kan kelompok 4 dapat tugas menelusuri hakikat kebaikan baik di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang kelompok kami mau cari itu Pak, itu ada batas minimal dan maksimalnya tidak? Itu bebas selama kelompoknya adik Ika bisa memahami dan bisa mempresentasikan materinya itu. Kalau bisa yang mudah, kenapa cari yang sulit? Tapi Pak Guru yakin karena adik Ika ini sering aktif di kelas, bisa memahami.
Baik, Pak Guru. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada eh, pertanyaannya, insya Allah kita akan ketemu minggu depan lagi dengan presentasi di tiap-tiap kelompok dengan judul materi yang sudah Bapak bagikan. Nah, sebelum kita selesai untuk tutup, karena kita sudah mengawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Tadi sudah diawali, Pak Guru persilahkan untuk doa selesai pembelajaran kali ini. Adik Saras, dipersilahkan. Terima kasih Pak Guru. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah kita ketemu dengan dalam keadaan sehat walafiat, dengan keadaan yang baik di minggu depan dan diberkahi oleh Allah. Terima kasih atas keaktifannya adik-adik sekalian. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Terima Guru. kasih Pak Guru. Salam Pak Guru kalau mau pulang.